Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam terlimpah kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai detik ini kita telah diberi kelimpahan rahmat serta hidayah dari Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya juga kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas Islam dan sains saya terkait peran filsafat dalam peradaban sains pada awal Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang sains terlebih dahulu. Apa itu sains dan mengapa kok sains itu ada dalam kehidupan kita? Sains merupakan suatu kajian ilmu yang hubungannya selalu terkait dengan ilmu alam, sehingga mempunyai cakupan yang cukup luas. Sehingga dalam mempelajarinya, kita harus menggunakan berbagai sudut pandang dan berbagai pendekatan yang ada. Kajian di dalam ilmu sains selalu bersifat objektif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran dan makna tentang kefaktualan dunia yang ada. Sains juga bersifat relatif, artinya bisa tergantikan dengan ilmu baru, yang jika kebenaran ilmu baru tersebut telah diujikan dan terbukti hasilnya valid untuk kehidupan kita berikutnya. Selanjutnya terkait tentang agama. Agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia sendirinya tentunya agama Islam. Di sini agama menurut Harun Nasution mempunyai pengertian tentang agama merupakan ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepada manusia melalui para rasulnya. Sedangkan Islam sendiri pendefinisian secara umum adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupa mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas menyampaikan ajarannya dari Allah kepada umat yang ada di dunia, umat Islam yang ada di dunia. Kemudian keterkaitan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan, terutama sains. Ilmu agama dan ilmu sains mempunyai hubungan yang saling terjalin erat, dikarenakan adanya suatu hubungan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sama-sama berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ilmu agama dan ilmu sains hubungannya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebenarannya, sehingga kebenaran keduanya tidak akan berbeda, apalagi bertentangan dengan ilmu-ilmu yang ada. Jika suatu ilmu terjadi pertentangan antara dengan yang satu dengan yang lainnya, berarti suatu ilmu tersebut belum valid tentang kebenarannya dan belum seharusnya disebarluaskan kepada umat manusia. Menurut Profesor Amin Abdullah sendiri, ada 3 pola pendekatan lahirnya terkait model hubungan ilmu agama dan sains. Pertama, terkait model single entity, yaitu pengetahuan agama yang berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan metodologi ilmu lain maupun sebaliknya. Yang kedua, terkait model isolated entities. Masing-masing rumpun ilmu ini berdiri sendiri dan tahu kebenaran rumpun ilmu yang lain, tetapi tidak bersentuhan dan tidak bertegur sapa secara metodologis. Yang ketiga, terkait model interconnected entities, di mana masing-masing ilmu sadar akan keterbatasannya dalam memecahkan persoalan manusia, kemudian menjalin kerjasama setidaknya dalam hal yang menyentuh persoalan pendekatan, yaitu approach, metode berpikir, dan penelitian. Selanjutnya tentang keterkaitan ilmu sains dan filsafat. Di sini saya akan membahas
terkait ilmu filsafat terlebih dahulu. Ilmu filsafat merupakan suatu kajian ilmu yang terlahir dari kevariasian pendalaman ilmu dari para cendekiawan muslim. Kata filsafat sendiri berasal dari kata filosofia yang secara Yunani mempunyai arti cinta akan kebijaksanaan, sedangkan dalam bahasa Arab filsafat mempunyai arti cinta akan hikmah atau kebenaran. Pemaparan pada ilmu filsafat terfokus pada pemaparan indrawi, karena dalam ilmu filsafat kita menganalisa suatu kebenaran data secara objektif. Selanjutnya, terkait hubungan sains dan filsafat. Sains dan filsafat dalam pengembangannya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi menurut Uyo Sadullah tahun 2012. Sains membantu filsafat dalam mengembangkan sejumlah bahan-bahan deskriptif dan faktual serta esensial bagi pemikiran filsafat. Sains sendiri mengoreksi filsafat dengan jalan menghilangkan sejumlah ide-ide yang bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. Keterkaitan kesamaan antara ilmu sains dan filsafat. Yang pertama, keduanya menunjukkan metode berpikir reflektif dalam menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan yang ada. Yang kedua, keduanya menunjukkan sikap kritis dan terbuka serta memberikan perhatian yang tidak berat sebelah terhadap kebenarannya. Sehingga maksudnya di sini keduanya itu memiliki keseimbangan, tidak berat sebelah, berat di kanan ataupun di kiri, sehingga keduanya berada di tengah-tengah. Yang ketiga, keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisasi dan tersusun secara sistematis, sehingga bisa dibuktikan jika sains dan filsafat merupakan kedua ilmu yang mempunyai hubungan yang saling terkait, karena keduanya tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Kemudian tentang integrasi interkoneksi menurut Profesor Amin Abdullah, mengapa sih integrasi dan interkoneksi ini hubungannya mempunyai hubungan yang saling terkait, dan bagaimana awalnya ide ini muncul? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana awalnya integrasi interkoneksi mengenai pemikiran dari Profesor Amin Abdullah ini tercipta. Pertama, ide ini awalnya muncul berawal dari dikotomi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Bagi yang tidak tahu apa itu dikotomi, sini saya akan menjelaskan tentang dikotomi. Dikotomi sendiri merupakan pandangan pemisahan antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum. Pandangan dikotomi yang memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum ini dianggap bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang memiliki ajaran integralistik. Padahal sebenarnya Islam itu mengajarkan jika urusan dunia dan akhirat merupakan kedua hubungan yang tidak saling terpisahkan, sehingga implikasinya bila merujuk pada ajaran Islam, ilmu-ilmu umum seharusnya difahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ilmu-ilmu agama, bukan malah sebaliknya, yang selama ini dianggap ilmu agama dianggap sebagai ilmu pemisah antara dengan ilmu umum. Begitu ya. Kemudian makanya karena adanya dikotomi ini ditakutkan akan tertimbul perpecahan antara kedua ilmu yang seharusnya keduanya ini saling berhubungan. Dari pendikotonomian ilmu ini melahirkan istilah baru yang disebut dualisme pendidikan, yaitu lahirnya ilmu non-rasional, yaitu ilmu agama sendiri, dan ilmu rasional, yaitu ilmu umum. Jika kedua ilmu ini terus dipertahankan, nantinya akan melahirkan pemisah di antara keduanya. Inilah yang dikhawatirkan oleh para cendekiawan muslim di dunia. Jika terjadi
perpisahan antara ilmu umum dan ilmu agama, nantinya ilmu agama yang akan berdampak besar terhadap kemunduran. Sehingga jika dikotonomi keilmuan ini terus berlangsung, hal ini akan berdampak pada dunia Islam itu sendiri yang akan mengalami kemunduran seperti yang saya katakan sebelumnya, karena dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting. Jadi mereka cenderung meremehkan ilmu agama karena terlalu terfokus pada ilmu-ilmu umum yang diajarkan di universitas saat ini. Kemudian gagasan integrasi interkoneksi Profesor Amin Abdullah ini menjadi paradigma pilihan bagi para pemikir muslim modern, di mana ilmu agama dan sains yang dulunya tidak saling bertegur sapa hanya sekedar berhubungan karena menyadari keterbatasan dari masing-masing disiplin ilmu. Hal ini terjadi, timbullah gagasan integrasi interkoneksi, sehingga ia menjadi jembatan pertegursapaan antara kedua ilmu, baik itu ilmu agama dan ilmu umum lainnya, menggunakan berbagai metode yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.